kerjasama internasional. Apa itu? Masa lo gak tahu kerjasama internasional itu apa? Ya nggak tahu, soalnya sibuk kajian. Makanya nonton berita dong. Din. Oke teman-teman, pada berita kali ini kita akan membahas tentang kerjasama internasional. Mari kita tanyakan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Hani. Dia akan membahas tentang pengertian kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk kerjasama dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kerjasama yang dapat dilakukan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Tujuan kerjasama internasional satu, memenuhi kebutuhan domestik, memperoleh barang dan sumber daya yang tidak tersedia di dalam negeri. Dua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Tiga, menciptakan perdamaian dunia, menjaga hubungan baik dan mengurangi konflik antar negara. Yang keempat, memajukan iptek, meningkatkan teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, menyelesaikan masalah global, mengatasi masalah dunia secara bersama-sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama internasional. Yang pertama, ada perbedaan ideologi untuk menjaga hubungan tetap stabil dan mencegah politik meski beda prinsip politik. Yang kedua, ada perbedaan sumber daya alam untuk saling bertukar hasil alam untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada di dalam negeri. Yang ketiga, ada kepentingan nasional, upaya bersama untuk mencapai kemakmuran rakyat dan keamanan negara. Yang keempat, ada kemajuan iptek, mempercepat pembangunan melalui hasil transfer teknologi dan ilmu pengetahuan terbaru. Yang kelima, ada sejarah dan geografis, yaitu mempermudah kerjasama karena adanya kesamaan nasib atau letak wilayah. Manfaat kerjasama internasional: meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan bebas. Indonesia dapat mengekspor berbagai komoditas unggulan seperti hasil pertanian, perkebunan, dan produk manufaktur ke pasar global. 2. Transfer teknologi dan pengetahuan. Kerjasama dengan negara maju membuka kesempatan bagi Indonesia untuk mempelajari dan mengadaptasi teknologi canggih yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor, seperti industri, pertanian, hingga pendidikan. 3. Memperluas jaringan diplomasi dan politik. Dalam konteks politik, kerjasama internasional memperkuat posisi Indonesia di kancah global. 4. Mendukung pembangunan berkelanjutan. Kerjasama internasional turut mendukung upaya Indonesia dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. 5. Meningkatkan citra dan pengaruh global. Kepercayaan negara lain terhadap Indonesia sebagai mitra strategis akan membuka lebih banyak peluang kerjasama di masa depan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama internasional. Yang pertama ada kerjasama bilateral, yang dimana kerjasama itu dilakukan oleh dua negara untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada kerjasama multilateral, di mana kerjasama itu dilakukan oleh beberapa negara untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah PBB. Yang ketiga ada kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di dalam satu kawasan untuk mencapai tujuan bersama melalui organisasi seperti ASEAN contohnya. Yang pertama, politik dan diplomasi. Untuk menjaga hubungan baik dan membuat perjanjian antar negara. Contohnya, Indonesia ikut kerjasama dengan negara-negara di ASEAN. Yang kedua, ekonomi dan perdagangan. Untuk jual beli barang, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, Indonesia mengekspor sawit ke luar negeri. Lalu yang ketiga, kerjasama internasional di bidang pendidikan, yang dimana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia. Ya, contohnya yaitu adalah program pertukaran pelajar dan beasiswa luar negeri. Lalu yang keempat itu adalah di bidang kesehatan, yang dimana untuk mengatasi masalah kesehatan global. Contohnya adalah kerjasama vaksin dengan WHO. Oke, selanjutnya yang kelima adalah di bidang lingkungan, yang dimana untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Contohnya adalah Indonesia mengikuti perjanjian Paris. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah di bidang keamanan, yang dimana untuk menjaga perdamaian dunia. Contohnya adalah Indonesia ikut misi perdamaian PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekian.